Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik selalu. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi cerita kisah-kisah unik namun nyata terjadi. Hari ini saya ingin berbagi cerita soal ditemukannya papan bertuliskan Cipetir yang terdampar di pinggir pantai di sejumlah negara-negara Eropa. Temuan papan mirip talenan ini pun menimbulkan tanda tanya. Bagaimana mungkin papan-papan itu bisa sampai di pantai-pantai Eropa? Karena Cipetir atau Cipetir adalah salah satu daerah di Sukabumi, Jawa Barat. Papan itu pertama kali ditemukan warga bernama Tracy William tahun 2012 saat dia berjalan di pantai dekat rumahnya di Cornwall, Inggris. Penasaran, dia kemudian mengunggah temuan itu ke Facebook. Berkat unggahannya itu, banyak orang di Eropa melaporkan temuan yang sama. Mereka berasal dari Spanyol, Prancis, Belanda, Jerman, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Melansir pemberitaan Kompas.com, rasa penasaran Williams untuk mengungkap asal-usul papan itu membawanya pada sebuah riset kecil-kecilan. Dia menemukan petunjuk pertama, berupa foto hitam putih yang menunjukkan seorang anak kecil berdiri di samping tumpukan papan bertuliskan Cipetir. Foto itu diketahui berasal dari awal 1900-an. Setelah bertukar informasi dengan para penemu papan Cipetir, William menemukan teori yang menyebutkan papan tersebut mungkin berasal dari Titanic yang membawa produk Cipetir saat tenggelam. Ahli kelautan Curtis Ebesmeyer menyebut, papan Cipetir mungkin terdampar di pantai selama berabad-abad. Dia mengatakan, berdasarkan temuan, sejauh ini jelas dimasukkan ke dalam sirkulasi hemisferik ocean. Dia menyebutkan, hanya butuh waktu 25 tahun bagi flotsam untuk mengelilingi dunia, dan mereka mungkin sudah cukup lama mengelilingi dunia 3 kali. Namun anehnya, papan Cipetir masih dalam kondisi baik setelah ratusan tahun terombang-ambing di laut. Pada tahun 2013, sebuah teori baru muncul terkait adanya papan Cipetir di banyak pantai di Eropa. Disebutkan bahwa kapal Jepang bernama Miyazaki Maru yang tenggelam pada tanggal 31 Mei 1917 dalam perjalanan dari Yokohama menuju London membawa ribuan papan guta perca. Kapal ini tenggelam 150 mil laut di sebelah barat Kepulauan Scilly setelah diserang oleh kapal selam U-88 Jerman. Peristiwa ini memakan korban 8 orang. Sejumlah teori yang belum bisa dipastikan kebenarannya pun bermunculan. Tapi satu yang pasti, benda itu berasal dari Indonesia, tepatnya dari sebuah perkebunan milik PT PN Sukamaju 8 bernama Kebun Sukamaju di Desa Cipetir, Cikandang, Sukabumi. Benda yang terdampar hingga ke Eropa itu disebut guta perca. Pabrik guta perca Cipetir, Jawa Barat sebelumnya dimulai dengan penanaman kebun biji guta pada tahun 1885. Masyarakat Cipetir menyebutnya sebagai karet oblong. Konon katanya berasal dari Brazil. Namun tanaman ini sejak dulu sudah tersebar di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Awalnya tanaman itu dikelola oleh Kebun Raya Bogor sebelum pemerintah Belanda mengambil alihnya. Seorang pakar sejarah produksi komoditi dari Universitas Leiden, Belanda, Ulbi Bosma mengatakan, guta perca dulu digunakan untuk insulasi kabel telegraf. Dia mengatakan guta perca pertama kali ditanam di Kalimantan oleh suku Dayak, yang kemudian menjualnya kepada pedagang Bugis.
oleh para pedagang gutapercha dibawa ke Singapura. Fakta sejarah itu juga disampaikan oleh Budi Herdiana yang mengatakan gutapercha digunakan untuk insulasi kabel teknologi komunikasi di bawah laut. Dia mengatakan gutapercha kerap digunakan untuk pelapis golf dan alat-alat medis seperti untuk organ tubuh buatan, kaki, tangan, dan gigi palsu, dan sebagai bahan untuk menambal gigi. Gutapercha kemudian diekspor ke Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Irlandia, Amerika Serikat pada zaman Belanda. Soal Cipetir sendiri adalah daerah di Jawa Barat tempat pabrik benda tersebut. Petunjuk itu pertama kali diketahui dari penemuan foto hitam putih. Foto tersebut dipotret di Provinsi Jawa Barat pada tahun 1900-an yang menunjukkan tumpukan papan yang dipanggang di bawah sinar matahari di samping seorang anak laki-laki. Perkebunan tersebut bernama Cipetir yang membudidayakan pohon percha yang menghasilkan zat seperti karet yang disebut gutapercha yang pernah berfungsi sebagai pendahulu plastik. Pabrik gutapercha atau dikenal dengan nama Getapercha Cipetir pernah mengalami masa kejayaannya saat zaman kolonial Belanda. Bahan baku lempengan karet tersebut ternyata sudah merambah pasar internasional. Pohon karet di Sukabumi pertama kali ditanam pada tahun 1887 oleh Belanda dan butuh waktu 10-14 tahun sebelum akhirnya bisa dipanen.